kasus tagih Bank Bali Joko Chandra. Kasus ini Anda melihatnya seperti apa? Sebetulnya gini, pertama harus dilihat dari pelakunya, tersangka ya, belum tentu pelaku. Tersangkanya ini Brigjen ini dikenal, dia angkatan 91, itu dikenal orangnya tuh gaul, temannya banyak, di luar dia bisa masuk kemana saja, dan karirnya di reserse terus ya, di Jawa Barat, Metro, lama di Metro segala macam, sehingga diduga bahwa Joko Chandra ini teman lamanya gitu. Teman lama. Nah, satu. Nah, kalau kita lihat dari segi administrasi, surat itu sebetulnya ya nggak ada kaitannya antara Korwas PPNS ya, koordinator pengawasan PPNS, dengan surat jalan gitu. Surat jalan itu kan biasanya diterbitkan oleh Kasatwil, misalnya Kapolres, Kapolda kayak gitu, atau atas nama Kapolres, atas nama Kapolda. Nah, kalau dia mengeluarkan surat seperti itu, sebetulnya surat itu nggak punya makna apa, tapi kan orang takut kalau misalnya dia dicegah di tengah jalan lalu diperiksa, dia tunjukkan surat itu gitu. Nah, orang biasanya kan takut ada nama Bareskrim di situ dan ada nama seorang brigadir jenderal. Nah, itu satu. Yang kedua, ini buron kelas kakap. Buron kelas kakap. Nah, mungkin dengan karakter Prasetyo ini, dia nggak begitu serius nangani. Teman lama minta bantuan ya, dia bantu. Tapi kasusnya kan sudah bertahun-tahun. Mungkin diperkira-kira. Pak Gigi, maaf, apakah ini hanya karena teman lama saja kemudian dibantu dengan sedemikian ini kan bantuan yang besar sampai dia bisa melakukan perjalanan, melakukan rapid test. Apakah hanya itu saja menurut Anda latar belakangnya? Banyak yang curiga, saya tidak mau berandai-andai sebelum pemeriksaannya selesai. Pasti ada masuk angin di situ ya, masuk angin. Maksudnya masuk angin? Ada unsur uang, ada unsur gratifikasi gitu. Karena tidak mungkin orang sekelas Joko Chandra tidak menggunakan itu gitu. Tetapi background karir si tersangka ini tidak banyak atau tidak dikenal sebagai polisi yang hitam, yang kasus-kasus seperti itu sering terjadi gitu. Karena sepanjang karirnya kan di Bareskrim, di Reserse Kriminal, di Polda maupun di Bareskrim. Di Bareskrim itu pun sebetulnya Korwas PPNS itu agak jauh dari goreng kasus, agak jauh dari yang gemuk-gemuk lah gitu kira-kira. Karena kan ada ditulis dalam surat jalan itu ia bertugas sebagai konsultan. Itu yang ditulis dalam surat jalan, kemudian memuluskan perjalanan Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, kemudian juga menjalani tes COVID. Dengan adanya tulisan atau diaku sebagai konsultan, apa yang Anda baca, Pak Gigi? Ya, pasti ada kesengajaan dari Joko Chandranya, nah dari Prastyonya mungkin tidak menghitung implikasinya sejauh itu. Nah, yang jadi masalah kan kemudian spekulasi di luar beredar jauh mengkait-kaitkan ini dengan suksesi tahun depan di Polri. Ya. Pak Gigi, ini kan Komisi 3 DPR setelah surat jalan ini bocor ke publik akan berencana memanggil semua pihak yang berkaitan dengan hal ini. Ada Imigrasi, Kejaksaan Agung, kemudian juga Kepolisian Republik Indonesia. Ketika ini sudah diketahui adalah terduganya adalah Brigjen Prasetyo, apakah nanti Polri akan bisa terbuka untuk mengungkap kasus ini secara tuntas menurut Pak Gigi? Saya kira iya, karena sejak awal kan ini sudah dibuka ke ruang publik. Kalau pada kasus-kasus seperti ini, polisi tidak mungkin dengan lepri dekornya itu melindungi